warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada video kita yang lainnya. Ada beberapa video yang udah kita pelajari. Hari ini kita akan melanjutkan pada materi kita debit. Nah, pada dasarnya debit ini sama dengan kecepatan. Cuma seperti yang Ibu jelaskan pada video yang lalu, debit itu adalah lebih kita fokuskan kepada zat cair. Debit. Jadi debit sama dengan kecepatan juga. Jadi kecepatan zat cair. Kita hari ini fokus pada pelajaran debit, ya. Nah, pada debit ini kita akan melihat ada 3 komponen, terdiri dari volume, kemudian waktu. Sama saat kita belajar jarak, kecepatan, waktu. Nah, volume bisa kita umpamakan dengan jarak, debit adalah kecepatan, sedangkan waktu sama. Nah, anak-anak sekalian, di sini materi prasyaratnya tentu saja anak-anak seperti yang lalu harus bisa mengubah satuan. Kalau pada jarak, kecepatan, waktu adalah satuan panjang, tetapi pada debit adalah satuan volume. Yang ada berapa anak-anak? Ya, ada 2. Satu menggunakan kubik, yang satunya lagi menggunakan liter. Baik, kita lihat di sini. Volume itu apa pesannya? Volume adalah isi. Berapa banyak zat cair mengisi dalam satu wadah tertentu, itu yang dicari isi. Kemudian waktu adalah lamanya, biasanya waktu adalah lama. Di sini bisa yang digunakan jam, menit, dan detik. Dari penjelasan nanti diharapkan anak-anak dapat menghitung bagaimana cara mencari debit, mencari volume, dan mencari waktu. Baik, Ibu ingatkan kembali tentang satuan volume, ya. Sini masih ada kilometer. Kita ulang lagi di sini dulu. Kok dekameter. Kemudian meter kubik. Lanjut ya. Kemudian yang satunya lagi ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, di sini anak-anak harus memiliki keterampilan untuk mengubah. Bagaimana cara mencari ketiganya ini? Ya, kita punya satu rumusan yang paling sederhana, seperti yang jarak, kecepatan, waktu. Kita menggunakan segitiga ini. Di sini ada volume, kemudian ada debit, kita singkat dengan D saja, biasanya boleh juga dengan Q. Kemudian di sini ada W, waktu atau Nah, pada saat kita belajar jarak, kecepatan, waktu, jarak di atas, maka di volume di atas berarti akan kita temukan rumus volume sama dengan debit kali waktu. Kemudian nyari debit, volume per waktu, ya. Volume bagi waktu. Sedangkan waktu di sini kita masukkan rumusnya adalah volume bagi debit. Jadi volume bagi debit dapat waktu, volume bagi waktu dapat debit, kemudian debit kali waktu temu volume. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang paling penting yang diperhatikan adalah satuan yang digunakan. Kita lihat contoh berikut ini. Baik anak-anak, kita lihat contoh di depan. Di sini ada isi penampungan bensin Pak Rahmat, itu 7,2 meter kubik. Kemudian akan dialirkan ke wadah yang lebih kecil, misalnya di jerigen-jerigen. Waktu yang digunakan untuk mengalirkan semuanya itu setengah jam. Pertanyaannya adalah berapa liter per menit kecepatan bensin dialirkan. Nah, di sini anak-anak harus mengetahui dulu. Ya, di sini diketahuinya apa?
satuan volumenya 7,2 meter kubik. Kemudian waktu setengah jam. Ditanyanya debitnya dalam satuan liter per menit. Sebelum anak-anak memasukkan dalam rumus, yang diperhatikan adalah satuannya dulu. Di sini memiliki perbedaan tangga satuan. Nah, masih ingat? Kita cari dulu persamaan meter kubik kalau ada, kemudian kalau tidak ada di satunya berarti kita lihat yang satunya. Jadi jangan diubah kedua-duanya, diubah salah satunya boleh. Meter kubik boleh anak-anak ubah menjadi 7,2, persamaannya adalah kiloliter ya. Nah, karena kita akan mengubahnya liter, maka volume ini anak-anak ubah menjadi liter. 7,2 kiloliter diubah menjadi liter. Masih ingat kan? Berarti turunnya ada 3 tangga. 1, 2, 3. Temunya 7.200 liter. Kemudian lihat lagi waktu. Di sini jam, di sini menit. Berarti yang setengah jam ini anak-anak ubah menjadi menit. 1 jam berapa menit? Ya, 1 jam 60 menit. Berarti 30 menit. Sampai di sini baru kita memasukkan dengan rumus. Apa rumus debit? Ya, volume per waktu. Boleh kita buat seperti ini. Berarti 7.200 kita bagi dengan 30. Masing-masing dibagi 10. 240, satuannya liter, berarti 240 liter per menit. Jadi yang harus kita perhatikan adalah satuannya terlebih dahulu. Baik, anak-anak, kita lihat contoh yang kedua. Nah, di sini diketahui kecepatan berarti debitnya. Ya, kita ketahui debit 120 ml per detik. Kemudian waktu 1 jam. Pertanyaannya, berapa liter volumenya? Nah, seperti tadi Ibu katakan, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah satuan yang digunakan. Pada debit menggunakan mililiter. Kemudian pada volume menggunakan liter. Nah, di sini kita bisa 2 cara. Boleh anak-anak ubah dulu mililiter ke liter, boleh juga kita orasikan dulu, nanti baru kita ubah. Jadi terserah nanti seperti pada kecepatan dan waktu. Baik, kita lihat di sini rumus volume dulu. Atau ini kita lihat jam. Di sini detik. Berarti ya, baik, debitnya 120 ml per detik. Kemudian waktunya kita ubah 1 jam, karena di sini permintaannya detik, berarti 1 jamnya kita ubah menjadi detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, kita masukkan rumusnya. Berarti volume debit kali waktu. 120 ml per detik kita kali dengan 3.600 detik. Sama dengan berapa anak-anak? 4.320 ya. Mbak, itu lihat dulu. Ya, 4.320 mililiter. Nah, di sini hati-hati. Karena ini detiknya kita buang. Ini mililiter, kita ubah menjadi volumenya ditanya adalah liter. Berarti 432.000 dibagi 1.000. Hasilnya sama dengan 432 liter. Maka volume dari yang dapat ditampung semuanya sama dengan 432 liter. Baik, kita lihat contoh berikutnya menanyakan tentang waktu. Nah, kita sama-sama dulu kita tulis. Diketahui volumenya
4,8 meter kubik. Kemudian kecepatannya 240 liter per menit. Waktu yang ditanyakan berapa menit? Nah, caranya sama anak-anak, kita lihat dulu satuannya sama atau belum. Kita lihat, karena ini tidak pada satu tangga, maka kalian cari persamaan dari meter kubik sama dengan ya kiloliter. Nah, dari kiloliter anak-anak jadikan liter. Berarti 1/3 tangga menjadi 4.800 liter. Nah, masukkan waktu, karena waktu sini sama-sama menit, berarti kita langsung memasukkan ke rumus debit waktu. Volume bagi debit 4.800 liter bagi 240 liter per menit, dapat menjadi 20, satuannya adalah menit. Jadi anak-anak, yang harus kalian miliki adalah yang dasarnya, anak-anak dapat mengubah satuan volume. Itu saja syarat pertamanya. Baik, ini video kita. Mungkin kita akan bertemu pada materi kita yang akan datang, yaitu mengenai skala. Nah, kalian boleh ngelihat di mana saja yang kita temukan ada kata skala. Ibu rasa yang hari ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan semuanya dapat belajar dengan baik. Jaga kesehatan, jangan keluar rumah bagi yang tidak penting. Ikuti peraturan standar protokoler kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.